Selamat datang di Michael Sanger Channel. Dilansir dari Barcelona Official News bahwa Messi tangguhkan kontrak barunya hingga akhir musim karena ia lagi fokus di La Liga. Pembicaraan kontrak baru Messi tidak pernah pudar. Pasalnya, Messi adalah ikonik FC Barcelona. Walaupun demikian, berita-berita dari media terus mencari tahu tentang bagaimana nasibnya di Barcelona jelang hari-hari terakhirnya. Lionel Messi telah meminta agar ayahnya George Messi mengakhiri dulu semua pembicaraan pembaruan kontrak sampai Barcelona menyelesaikan kampanye La Liga saat ini, menurut Helena Condis dari Copa. Kapten Barca baru-baru ini memimpin timnya meraih trofi pertama mereka dalam hampir 2 tahun menyusul kekalahan dari Athletic Bilbao di Copa del Rey pekan lalu. Sekarang, Messi lebih memilih untuk tidak membicarakan dirinya terkait kontrak sebab ia lagi memfokuskan hari-hari terakhirnya dalam berburu gelar La Liga, mengalihkan fokus pada gelar La Liga musim ini. Walau Messi terlihat enjoy menjalani sisa-sisa pertandingan memperkuat Barca, ia belum mau membocorkan kapan waktu penandatanganan kontrak barunya. Tetapi yang pasti, Presiden Barca, Joan Laporta, telah meyakinkan bahwa ia tak mau melepas La Pulga karena menurutnya FC Barcelona adalah rumah abadi sang mega bintang. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dilansir dari Tribuna.com bahwa menyalip Pele, Messi pecahkan 6 rekor baru plus 1 rekor setara. Penggemar sepak bola pasti kenal dengan sosok pesepak bola legendaris Brasil dengan sebutan Pele. Begitupun raihan-raihan rekor yang telah diciptakannya. Akhirnya pada tahun 1999, sebuah konsensus media, para ahli, analisator, dan badan statistik sepak bola sepakat menempatkan Pele sebagai pemain sepak bola terbaik sepanjang masa. Awalnya banyak yang berspekulasi bahwa rekor Pele ini sulit dipecahkan. Di sisi lain, banyak pula yang berharap bahwa suatu hari nanti rekor ini bakal dipecahkan. Ternyata benar, rekor Pele sudah dipecahkan. Hadirnya sosok Messi di FC Barcelona sejak tahun 2003 hingga 2021 sekarang ini telah mengangkat harkat dan martabat FC Barcelona. Sederetan raihan gelar dan rekornya pun di Barcelona telah mengharumkan namanya. Setelah memecahkan rekor Xavi sebagai pemain Barcelona terbanyak, saat ini Messi tercatat telah memecahkan rekor Pele di Copa del Rey. Dan ternyata bukan saja Pele, ada juga rekor yang dipegang oleh sederetan nama seperti Telmo Zarra, Agustin Gainza, Ryan Giggs, Gerd Müller, dan Suazo telah dipecahkan Messi bersama Barcelona. Berikut adalah 6 rekor yang dipecahkan Leo Messi di final Copa del Rey melawan Athletic Bilbao menurut statistik Barca 19 dan 1 rekor yang ia tandingi. Yang pertama, rekor yang dipecahkan. Messi meraih gol terbanyak di final Copa del Rey. Messi mencetak gol terakhir Copa ke-9 pada hari Sabtu, memecahkan rekor sepanjang masa Telmo Zarra, yaitu 8 gol, yang mencapai 71. Kedua, pemain di final Copa del Rey terbanyak. Leo telah memainkan final Copa ke-10 sama dengan Sergio Busquets, memecahkan rekor Agustin Gainza dengan jumlah 9 yang telah bertahan selama 63 tahun. Yang ketiga, gelar paling resmi hanya dengan 1 klub. Copa del Rey 2020-2021 menjadi trofi ke-35 bagi pemain Argentina itu bersama Barcelona, sehingga ia memecahkan rekor sepanjang masa Ryan Giggs. Pemain asal Wales itu memenangkan 34 trofi bersama Manchester United. Rekor itu dibuat pada 2013 silam. Yang keempat, gol terbanyak dicetak di final. Leo mencetak gol terakhirnya yang ke-31 melawan Bilbao, mengalahkan rekor sepanjang masa Pele dengan jumlah 29 yang telah bertahan selama 47 tahun.
Yang kelima, musim beruntun terbanyak dengan 30 gol klub atau lebih di antara 5 pemain liga teratas. Messi telah mencetak 30 gol dan lebih selama 13 musim berturut-turut, memecahkan rekor sepanjang masa yang dipegang Gerd Müller dengan 12 gol. Rekor tersebut telah bertahan selama 43 tahun. Yang keenam, 2 gol tercepat di waktu reguler final Copa del Rey. Leo membutuhkan 4 menit saja untuk mencetak kedua golnya melawan Basquez di final Copa, memecahkan rekor Suazo yang mencetak 2 gol dalam 10 menit pada 37 tahun lalu. Nah, setelah 6 rekor tersebut, ada sebuah rekor setara yang patut diinfokan di sini. Messi tercatat sebagai pemain dengan gelar Copa del Rey terbanyak setelah memenangkan gelar Copa ke-7, sama dengan Busquets dan Gerard Piqué, menyamai rekor sepanjang masa Gainza dan Jose Maria Belauste. Berita selanjutnya dikabarkan melalui FC Barcelona at Twitter. Bintang West Ham Declan Rice rupanya merupakan penggemar berat Messi. Diberitakan bahwa tweet disukai terbarunya adalah tentang Leo. Apakah Barcelona mencari penerus Sergio Busquets? Jika ya, maka Barcelona mungkin harus melihat Declan Rice dari West Ham. Pemain berusia 22 tahun itu begitu terobsesi dan menyukai banyak penampilan Lionel Messi di final Copa del Rey, dilansir dari akun Twitternya. Berikut ini adalah isi di Twitternya. Gol Messi itu luar biasa, tulis Declan sendiri saat pemain Argentina itu mencetak gol ketiga Barca malam itu. Declan Rice sudah mendapat 15 trofi untuk Inggris. Gelandang bertahan itu telah menjadi starter reguler untuk West Ham sejak musim 2017-2018. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Dikabarkan melalui FC Barcelona at Twitter. Koeman dan Pep setuju bahwa UEFA dan FIFA membunuh para pemain. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pep Guardiola tentang jumlah pertandingan, kata Ronald Koeman pada konferensi pers sebelum Getafe. Semua orang berbicara tentang Liga Super, Liga Champions, tetapi UEFA mengabaikannya. Anda harus mendengarkan para pemain dan pelatih. Hal terpenting bagi mereka adalah uang, dan saya pikir itu para pemain. Awal bulan ini, Pep Guardiola mengecam UEFA dan FIFA karena membunuh pemain dengan keputusan penjadwalan mereka dalam kata-katanya pasca pertandingan. Mereka ini manusia, mereka bukan mesin, kata manajer Manchester City saat itu. Saya tahu para pemain, beberapa dari mereka kesal sepanjang waktu karena mereka ingin bermain setiap hari. Tetapi ini tidak mungkin untuk bersaing di semua kompetisi di tahun ini tanpa penonton dalam kompetisi terpendek yang pernah ada. Jika Anda tidak merotasi pemain, Anda tidak bersaing di semua kompetisi dan Anda tidak akan berada di posisi kami sekarang. Tentu saja mereka bisa bermain. Mereka memiliki mentalitas yang luar biasa, tetapi mereka butuh istirahat. UEFA dan FIFA membunuh para pemain karena itu terlalu banyak jadwal yang diberikan. Kami belum pernah libur, satu kali pun sejak kami mulai. Tidak ada pemain yang dapat mempertahankan diri. Tidak hanya secara fisik, tetapi secara mental untuk setiap hari bersaing dengan lawan dan memenangkan pertandingan. Itu tidaklah mungkin. Saya merotasi, saya jenius. Bagus Pep, tetapi ketika kami kalah dan saya harus merotasi, orang-orang berkata, mengapa merotasi? Anda harus memainkan para pemain seperti biasa. Tapi itu tidak berkelanjutan. Sebagai info, Barcelona akan menghadapi Getafe di Camp Nou pada hari Kamis, hanya 3 hari sebelum pertandingan tandang melawan Villarreal. Nah pemirsa, itulah alasannya mengapa Pep Guardiola ataupun Ronald Koeman
sering merotasi pemain di lapangan. Jadi jangan kita menuduh bahwa si ini kenapa tidak dimainkan, si ini kenapa tidak dimainkan. Nah, dengan situasi ini dan juga alasan ini, benar bahwa Ronald Koeman harus merotasi pemain karena penjadwalannya atau hari-hari mereka bertanding itu terlalu dekat. Hal ini jika tidak dirotasi, maka pemain akan kecapean dan terlebih itu sangat berpotensi mengalami cedera jika seorang pemain sering dimainkan di lapangan. Jelas ya? Berita selanjutnya dikabarkan dari FC Barcelona at Twitter. UEFA setujui format baru Liga Champions pada 2024. Berikut ini adalah format yang disodorkan. 36 tim, bukan 32 tim. Satu liga, bukan grup. Tempat baru untuk klub-klub besar yang gagal lolos ke kompetisi. Hanya 8 tim terbaik yang melanjutkan ke babak sistem gugur. Lainnya untuk lolos melalui babak playoff baru. Setiap klub dijamin memiliki 10 pertandingan sehingga pendapatan akan meningkat. Perlu juga diinfokan bahwa yang benar-benar penting dalam format baru ini adalah Presiden PSG, Nasser Al-Khelaifi, salah satu tokoh paling berpengaruh di sepak bola saat ini, telah mendukung penuh akan format baru ini. Demikian berita-berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri.